Hai semuanya, balik lagi sama aku Michela. Jadi hari ini aku habis jalan-jalan nih ke Museum Bank Indonesia. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebagiin pengalaman aku dan cerita-cerita aku sama apa aja yang aku pelajari pas aku mengunjungi Museum Bank Indonesia ini, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana ya, teman-teman. Sebelumnya teman-teman, kalau misal dengar suara aku serak, memang itu karena aku lagi sakit ya. Hehe. Cihuy, udah dapet tiketnya. BTW, buat pelajar ke kita-kita ini tiket masuknya gratis ya. Nah teman-teman, ini tuh ruangan setelah loket tiketnya, jadi kayak pintu masuknya gitu. Dan ini adalah penampakan indahnya. Di sini kita bisa lihat patung-patung yang realistis banget dan kelihatan kayak manusia ya. Halo teman-teman semua, jadi kita udah sampai ya. Dan tadi kita juga udah tuker tiketnya. Jadi kalian teman-teman pasti bisa lihat di sini kalau misalnya kita bisa patung-patung gitu yang kelihatan real banget ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini tuh sebenarnya adalah 12 ruang kasir yang udah bekerja sejak zaman The Javash Bank. Tujuan dibangunnya bank ini itu buat mengatasi berbagai macam masalah perekonomian di Hindia Belanda tuh di Indonesia ya teman-teman. Dan sekarang The Javash Bank itu udah normalisasikan menjadi Bank Indonesia. Jadi di sini juga ada plakat peresmian Museum Bank Indonesia yang ditandatangani sama Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah setelah itu kita langsung disuguhkan nih sama layar proyektor yang isinya tuh evolusi sistem pembayaran. Di sini ada beberapa era-era dari evolusi sistem pembayaran ya teman-teman. Mulai dari era barter sampai era digital. Nah teman-teman, lewat terowongan yang sangat misterius ini kita bakal lanjut ke session selanjutnya nih. Kira-kira apa ya? Jeng jeng jeng, ini dia nih, ruangan apa ya? Nah teman-teman, ini tuh ruangan yang berisi rempah-rempah Indonesia yang dari dulu tuh berharga banget. Nah ini dia nih display tentang rempah-rempah Indonesia, dan di sini juga ada rempah-rempah aslinya loh teman-teman, sama ada penjelasannya juga dalam berbagai bahasa, terus juga tentang tanamannya itu sendiri. Jadi benar-benar keren banget dan interaktif nih teman-teman. Di sini juga ada sejarah-sejarah tentang bagaimana uang Indonesia itu bisa terbentuk nih, mulai dari masa penjajahan sampai setelah mempertahankan kemerdekaan teman-teman. Nah teman-teman juga bisa ngelihat seragam asli tentara-tentara Belanda, tentara Jepang, dan juga tentara Indonesia. Di sini juga ada perkembangan dari logo Bank Indonesia dari dulu The Javash Bank sampai sekarang jadi Bank Indonesia ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian bisa lihat kan? Ini ada evolusi uang negara kita itu uang Indonesia. Dari uang Indonesia, terutama di bidang perekonomian dan kayak maraknya pemalsuan uang, pecahan itu terlalu kecil, kurang banyak pecahannya di Indonesia. Nah, karena itu beberapa daerah pun membuat yang namanya OIDA, itu uang Republik Indonesia daerah. Nah, di sini kan tentu bisa lihat di OIDA itu ada dari Aceh, iya, sampai Madiun. Nah, gara-gara masalah itu juga konferensi meja budak pada tahun 1949 kemudian menerbitkan yang namanya uang Republik Indonesia Serikat, dan juga bank sirkulasinya itu adalah The Javash Bank atau Bank Indonesia yang sekarang kita kenal. Nah teman-teman, di sini juga lengkap banget nih penjelasan-penjelasan tentang perkembangan perekonomian di Indonesia per periodenya. Kayak di sini ada periode 1, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia. Terus ada periode kedua, periode ketiga, periode keempat tentang mulainya globalisasi, dan periode favorit aku nih yang kelima, yaitu rupiah sempat terjun bebas, yaitu tentang inflasi teman-teman.
Nah ini nih bagian paling menarik dari periode kelima, yaitu ada perbandingan tentang dolar dan juga rupiah. Dan teman-teman bisa lihat kalau rupiahnya tuh semakin naik. Itulah kenapa disebut kalau rupiah tuh sempat terjun bebas. Nah jujur ya teman-teman, pada saat aku membaca keterangan-keterangan yang berwarna merah-merah ini, aku juga ikut terharu nih teman-teman, dan ikut terbawa suasana sama lagunya dan juga cerita di balik sejarah perekonomian di Indonesia ini. Karena pada saat itu tuh berhubungan sama kerusuhan Mei tahun 1998 nih teman-teman. Nah setelah itu kita lanjut ke periode ke-6, yaitu pasca krisis di periode kelima sebelumnya ya teman-teman. Nah di sini tuh ada pohon gede yang melambangkan kayak apa saja yang merusak perekonomian Indonesia tuh selama ini. Nah di sini juga ada simulasi perhitungan uang dan juga distribusi uang yang interaktif nih teman-teman. Keren banget kan ya? Kita lanjut ke periode ke-7, yaitu fokus utama dari Bank Indonesia. Nah teman-teman, di sini juga ada maket yang keren banget yang menceritakan tentang inflasi dan juga koordinasi di negara Indonesia nih teman-teman. Nah di sini juga ada beberapa ruang-ruang khusus di Bank Indonesia, kayak ada ruang direksi, kemudian ada ruang sang pemimpin, dan tempat berbagai kebijakan moneter bermula. Tempat di mana teman-teman bisa lihat perkembangan dari uang kertas Indonesia. Nah, di sini nih ada uang yang kita pakai sekarang. Teman-teman pasti familiar banget. Di sini ada uang pertama yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Ada uang Indonesia dan yang lain-lain. Jadi sih kelihatannya uang emas sama perak ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat karena itu lengkap banget perkembangannya. Di sini juga. Teman-teman sampai di sini aja ya vlog tentang Museum Bank Indonesia pada hari ini. Kalau misalnya teman-teman mau nih mengetahui tentang Bank Indonesia secara langsung, teman-teman bisa dan boleh banget datang ke Museum Bank Indonesia ya teman-teman. Kan udah gitu gratis lagi buat kita para pelajar. Jadi tunggu apa lagi? Oke, sampai segitu dulu. Bye bye.